Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B3. Saya Muhammad Eber Farudin dengan NIM 0811 811733025. Di sini saya bersama teman saya Intan Pramesti dengan NIM 081811733026. Di sini kami akan menjelaskan materi seputaran RCD Safety Device, di mana kami melihat webinar sebagai acuan kami untuk membuat PPT ini. PPT ini dibuat untuk bertujuan untuk pemenuhan tugas akhir eksperimen teknik geometris 2. Selanjutnya kami menjadikan acuan webinar basic statika listrik dengan link https://www.youtube.com/watch V/COT S1ANCON4 sebagai acuan materi yang kami buat. Jadi yang pertama adalah ketenaga listrikan. Ketenaga listrikan adalah sesuatu yang menyangkut persediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha menunjang tenaga listrik. Gambaran umum dari proses ketenaga listrikan dari pembangkit hingga pengguna adalah yang pertama, dari pembangkit yang berskala besar akan ditransmisikan ke saluran transmisi ke dalam gardu induk. Selanjutnya akan disalurkan ke instalasi tenaga listrik. Selanjutnya akan diteruskan ke jaringan tenaga menengah. Selanjutnya akan diteruskan ke jaringan tenaga rendah. Selanjutnya akan masuk ke dalam sambungan rendah ke dalam rumah-rumah. Selanjutnya akan masuk ke dalam alat pembagi utama dalam rumah-rumah dan akan masuk ke dalam alat pembagi sekunder. Mula-mula K3 listrik sendiri itu adalah keselamatan kerja listrik, adalah yang berkaitan dengan alat, proses, tempat, lingkungan, dan cara-cara melakukan hal-hal yang bersifat listrikan. Tujuan dari adanya K3 listrik adalah yang pertama, menjamin kehandalan instalasi listrik agar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua adalah mencegah timbulnya bahaya listrik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dasar hukum acuan dari K3 listrik adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 2 Ayat 1 huruf Q. Ruang lingkupnya adalah setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagikan, disalurkan, dan digunakan. Selanjutnya pasal 3 ayat 1 syarat-syarat keselamatan kerja dengan poin Q mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Selanjutnya peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Cap 75 MEN 2002 pemberlakuan PUIL 2000. Standar yang digunakan dalam acuan K3 listrik di Indonesia adalah yang pertama AV 1938 Peraturan Khusus B, PUIL 1964, PUIL 1977, PUIL 2011 revisi, SNI 040225/11, PUIL 2000 terbaru SNI 040225/2000 dan PUIL 1987 SNI 225/1987. Selanjutnya PUIL 2000 ditetapkan sebagai standar wajib Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2046K 40 MEN 2001 pada tanggal 28 Agustus 2001. Batas penyesuaiannya selama 3 tahun. Pengertian dari kelistrikan sendiri, yang pertama adalah instalasi listrik. Instalasi listrik adalah instalasi mulai dari pembangkit tenaga sampai titik penggunaan akhir. Instalasi listrik penting adanya sebelum membangun bangunan dan perencanaannya harus sesuai standar. Peralatan listrik adalah setiap alat pemakai listrik.
Dan perlengkapan listrik adalah komponen-komponen yang diperlukan pada jaringan instalasi listrik. Bahaya dari kejut listrik itu terdapat dua macam. Yang pertama adalah kejut listrik secara langsung, yang kedua adalah kejut listrik tidak langsung. Di mana yang dimaksud kejut listrik secara langsung merupakan sentuhan dengan bagian isolasi atau bagian instalasi atau alat listrik yang aktif. Sentuhan langsung ini dapat mengakibatkan cedera ataupun kematian karena menyentuh tegangan yang cukup tinggi secara langsung dengan tahanan yang rendah, sehingga akan menghasilkan arus yang melalui tubuh manusia menjadi cukup besar. Contohnya adalah memegang kabel yang mengalami kebocoran secara langsung. Untuk selanjutnya, kejut listrik tidak langsung, di mana artinya menyentuh bagian konduktor yang secara normal tidak bertegangan dan menjadi bertegangan karena adanya kebocoran isolasi instalasi pada listrik. Contohnya adalah menempel pada suatu logam yang terdapat aliran listrik diakibatkan oleh kebocoran sistem kelistrikan. Berikut itu merupakan tabel tegangan listrik. Apabila voltase 90, I-nya 180 mA, waktunya 1,0 detik, begitu dan seterusnya. Selanjutnya, proteksi bahaya listrik. Prinsip proteksi bahaya listrik: mencegah mengalirnya arus listrik melalui tubuh manusia, membatasi nilai arus listrik di bawah arus kejut listrik, memutuskan suplai secara otomatis pada saat terjadi gangguan. Sistem proteksi keselamatan sesuai standar PUIL 2000 yang pertama adalah proteksi dari kejut listrik, proteksi dari efek thermal, proteksi dari arus yang berlebih, proteksi dari tegangan lebih akibat petir, proteksi dari tegangan kurang. Untuk selanjutnya, proteksi bahaya sentuhan langsung. Metode yang digunakan ada 6. Yang pertama adalah mengisolasi bagian aktif. Mengisolasi bagian aktif ini dapat diartikan dengan menutup secara langsung bagian listrik aktif dengan isolasi agar tidak isolasi bagian aktif yang mengalami kebocoran arus agar tidak merambat keluar dan menyebabkan kecelakaan akibat listrik. Yang kedua, membuat proteksi dari bagian yang bocor. Ini hampir mirip dengan memberikan isolasi, namun hal tersebut dilakukan untuk agar dapat menghalangi listrik merambat ke benda-benda konduktor lainnya. Yang ketiga, membuat rintangan agar tidak secara langsung listrik membahayakan manusia, seperti membuat rumah genset. Selanjutnya, yang keempat, membuat cara aman atau di luar jangkauan. Yang kelima, memasang device proteksi arus sisa seperti RCD atau residual current device. Yang keenam, mengisolasi lantai kerja. Isolasi lantai kerja ini diharapkan agar manusia sekitarnya tidak terpapar akibat bersentuhan secara langsung dengan tanah. Gitu. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian benda-benda yang bersifat isolatif. Selanjutnya proteksi untuk bahaya sentuhan tidak langsung. Yang pertama dapat menggunakan sistem TT atau tera-tera atau dalam bahasa Indonesianya pembumian pengaman. Sistem ini berprinsip titik sumber listrik akan secara langsung disalurkan ke dalam bumi. Bagian konduktif yang terbuka disalurkan ke elektroda yang bersifat independen. Dapat dilihat sebagai berikut: L1, L2, L3 disalurkan secara langsung ke dalam ground bumi, membumikan titik netral di sumbernya dan membumikan pada BKT atau bagian konduktif terbuka, instalasi dan BKT perlengkapan listrik.
Bila terjadi adanya kegagalan isolasi, tegangan suplai akan terputus karena alat proteksi bekerja secara otomatis. Untuk selanjutnya, sebagai berikut akan sistem pembumian pengaman ya. Sini ada dua macam. Yang pertama adalah ada satu fase dan tiga fase. Apabila satu fase menggunakan dua kawat penghantar, satu kawat sebagai kawat netral, satu sebagai kawat fase atau L. Hal tersebut bertegangan 220 hingga 240 volt. Nah, ini tuh yang biasanya digunakan untuk listrik di rumah-rumah begitu. Selanjutnya ada yang tiga fase. Tiga fase ini menggunakan kawat RST dan satu kawat netral. Menggunakan 3 buah kawat RST dan satu kawat netral atau grounding. Bertegangan 380 volt. Yang biasanya digunakan untuk industri. Untuk sistem yang kedua merupakan sistem IET atau isolatera atau hantaran pengaman. Titik sumber listriknya dihubungkan dan diberi isolasi impedans, kemudian bagian konduktif disambungkan ke grounding. Tujuan pembumian ini adalah jika terjadi arus bocor, arus akan disalurkan langsung ke dalam bumi melalui penghantar pengaman sehingga arus meningkat dan pengaman akan terputus secara otomatis. Begitu. Masing-masing sambungan LST disambung ke dalam elektroda bumi independen berada pada sisi sumbernya. Selanjutnya akan dirangkai seri pada masing-masing jalur LST seperti yang tertera pada gambar sebagai berikut. Untuk selanjutnya, ini waktu pemutusan sistem IET dengan tegangan 120-140, N tidak terdistribusinya 0,8, N terdistribusinya 5, dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga, makan sistem TN atau Terra netral. Pembumian netral pengamanan atau disingkat PNP dalam bahasa Indonesia. Netral akan dihubungkan ke grounding langsung. Masing-masing netral dihubungkan di bagian konduktifnya khusus sistem ini. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Sini fase 3 tunggal kawat. Ini langsung terhubung di groundnya. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar kanan. Ini sistem hantaran netral pengamatnya. L1-nya langsung ke ground, L2-nya dirangkai sebagai berikut untuk mencegah adanya kebocoran listrik. Sini untuk waktu pemutusan sistem TN-nya tegangannya 120 volt, waktu pemutusan 0,8, 230 volt, waktu pemutusannya 0,4, 277 volt, waktu pemutusannya 0,4, 400 volt, waktu pemutusannya 0,2, dan lebih dari 400 volt, maka waktu pemutusannya 0,1.